tanggal 10 Agustus 1974. Artinya sudah beranjak 40 tahun ya, mau 41 tahun ya di Pulau Agustus 2015 nanti. Jadi Lampung Pos ini sudah 10 tahun, 40 tahun berdiri ya teman-teman. Tapi jangan kaget atau jangan bertanya-tanya, kok Lampung Pos sudah 40 tahun tapi nggak ada kok balai-balai misalnya orang nomor 1 ya, orang misalnya TI ini di balai-balai Supando. Memang Lampung Pos tidak menjual nomor 1 ya gitu. Jadi jangan heran kalau teman-teman di jalan-jalan melihat atau kok Lampung Pos di Lampung kan kok nggak ada ya gitu kan, ada 1, 2 ya kan gitu, di sini nggak ada ya. Kalian lewat 10 lampu merah yang ada cuma 2 misalnya kan, kemana sih Lampung Pos ya kan gitu. Padahal orang lama ya kan gitu, orang senior ya. Kalau saya sih tidak mau nggak mau orang tua ya, orang senior ya gitu, tapi kok nggak ada. Jadi memang adik-adik teman-teman sahabat ya, Lampung Pos segmennya berbeda. Jadi memang kita Lampung Pos lebih fokus kepada pelanggan ya. Selamat datang, silakan Mbak Dinda. Nah, ini juga Mbak Dinda, redaktur kota yang Tuban ya. Nah, Mbak Linda sama Mas Mun ini ya bercekesan ya gitu ya. Jadi memang kita segmennya ini kalau mau dikategorikan adalah mahasiswa ke atas ya gitu. Jadi memang kita lebih fokus kepada pelanggan, kita tidak fokus pada etalase. Kita sebut yang namanya di Lampung itu adalah etalase ya. Jadi tidak menjadi fokus segmentasi. Jadi kita memang lebih memperkuat itu kepada para pelanggan. Jadi memang yang baca Lampung Pos itu adalah pelanggan gitu ya. Jadi pelanggan itu yang membaca Lampung Pos gitu kan, di instansi, di dinas, di perusahaan ya, di rumah-rumah gitu. Jadi memang segmennya lebih kepada pelanggan ya, jadi pembaca Lampung Pos. Jadi memang kalau misalnya teman-teman lihat di Lampung Merah itu ada cuma 1, itu hanya sebatas etalase saja ya, itu sebatas etalase ya, atau misalnya di beberapa kios juga tidak terlalu nampak gitu kan. Nah, itu juga hanya sebatas etalase saja. Jadi memang lebih fokus kepada para pelanggan. Dan kita di sini bekerja 24 jam Lampung Pos ini ya. Jadi Lampung Pos ini tidak pernah tutup gitu. Dipaksa tutup pun tetap buka gitu. Contoh misalnya kata Mbak Ida tadi, libur nasional. Misalnya libur nasional tanggal 2 ya gitu, tanggal 2. Hari misalnya hari Kamis, hari Rabu ini bagian usaha bekerja. Libur hari Rabunya, hari Kamisnya kan tanggal merah ya gitu. Tanggal merah itu wartawan bekerja tuh. Liburnya hari Rabu gitu. Jadi tidak pernah tutup gitu ya, kecuali hari-hari Idul Fitri ya. Itu pun nggak tutup, masih ada satpam di depan gitu. Jadi memang ada 24 jam. Adik-adik mau jam 2 ke sini itu masih banyak orang gitu. Mau jam berapa? Saya pengen penasaran nih, saya pengen datang jam 3 misalnya gitu, pas ayam berkokok ya kan. Nah, datang ke sini masih sepi ya kan, tutup nih pasti masih banyak orang gitu. Jadi memang Lampung Pos ini hidup 24 jam ya, dan selama 40 tahun itu ya hidup 24 jam ya, bahkan akan seterusnya. Karena memang kita punya bagian-bagian yang memang dia bekerja di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari ya gitu, tengah malam hari ya, kayak kalau kan gitu. Ada yang memang tugasnya mereka bekerja di malam hari. Jadi memang tidak pernah itu ya. Dan juga Lampung Pos adik-adik mungkin kalau saya sih lebih bicara tentang Lampung Posnya ya. Kalau bisa sih pas sudah dikupas habis ya sama Pak Muin ya. Manggilnya apa nih? Abah atau ayah? Kampus? Oh Ustaz. Ustaz. Apa lagi Ustaz Kiai? Gitu. Jadi Lampung Pos ini memang lebih menjual karya. Jadi bukan menjual tadi yang jual nomor ya, tidak menjual nomor, jual karya. Jadi makanya memang moto kita itu yang saat ini adalah teruji terpercaya. Dengan 40 tahun ini Lampung Pos sudah teruji dan terpercaya. Jadi kita memang menjual karya ya. Banyak sekali karya-karya yang sudah Lampung Pos terbitkan dan meluncurkan. Ini salah satu
Mbak Linda ini juga adalah salah satu pembina dan pendamping Reptil ya. Gitu kalau adik-adik pernah nggak yang pernah ada yang baca buku Reporter Cilik Wajib Nusantara atau Wajib Lampung? Itu belum pernah. Wah, pulang ke sini wajib Pak beli gitu. Ya, jadi kita punya buku yang namanya Reporter Cilik Merajut Nusantara. Jadi itu ada anak-anak SD kelas 4, kelas 5 Pak ya, ada kelas 6 mungkin ya. Itu mereka mewawancarai, menginterview para pejabat-pejabat negara, presiden, wakil presiden, BUMN, menteri, ya, kepala-kepala direktur, ya, gitu. Mereka mewawancarai dan kita rangkai dalam satu buku. Bahkan yang Merajut Lampung pun itu kita wawancarai gubernur, ya, BUMD, ya, itu bupati, wali kota, ya, kepala dinas itu kita wawancarai dan kita rangkai menjadi satu buku. Siapa yang mewawancari? Reporter Cilik. Jadi Lampung ini punya reporter cilik tidak hanya di Bandar Lampung tapi seluruh Lampung. Kita punya reporter cilik yang mereka siap diterjunkan untuk melakukan interview dan wawancara. Ya. Gitu. Mungkin juga sahabat-sahabat sudah menerbitkan buku inspirasi. Kita punya buku inspirasi di mana di dalam isi buku itu banyak sekali tokoh-tokoh yang kalau misalnya sahabat teman-teman baca itu bisa menginspirasi kita ya. Itu kita punya buku inspirasi kita juga. Nah ya Pak Reto ya, Pak K. Nukri juga ada di dalamnya di situ ya. Nah terus juga Pak Mumpos juga membuat buku 100 tokoh ya, 100 tokoh Lampung ya. Nah kalau teman-teman pengen baca siapa sih 100 tokoh Lampung yang dirangkum oleh Pak Mumpos, bisa baca bukunya. Ya. Bagaimana cara baca bukunya? Ya kan, beli. Ya, gitu. Ya, kalau nggak beli gimana? Ya kan? Gitu. Kalau Pak Mulia bawa kampus ya, nih silakan. Ya, kita baca. Misalnya kita buat tulisan atau misalnya semacam tulisan, misalnya. Kita juga sudah menerbitkan buku yang Wakil Rakyat Mbak ya, 2009 2014. Ya, itu 550 wakil rakyat ya. Nah, ini mau terbit lagi yang terbaru lagi yang 2014 2019 mau kita terbitkan lagi buku yang isinya wakil rakyat. Di situ teman-teman bisa lihat dari bibliografinya sampai visi misinya tersebut dan apa yang sudah dia lakukan juga ada di situ ya. Itu teman-teman bisa situ. Bagaimana cara bacanya? Sama beli ya. Itu seperti itu. Jadi banyak sekali buku-buku. Kita juga merangkum Buras yang buku sangat lama sekali. Tahu Buras? Itu Buras? Bukan pembaca koran ini. Waduh. Pembaca pelajaran. Pembaca tugas. Berarti ini tugasnya. Ini ya, ini tugas ini. Itu merangkum ya. Itu jadi kita juga punya Buras. Pak Bambang sebagai pemimpin umum itu setiap hari menulis. Jadi kalau ada orang lihat di rubrik ragam halaman 8 ya, itu ada Buras ya yang menulis langsung itu adalah Pak Bambang, Pak Haji Bambang Ika Wijaya. Beliau adalah pemimpin umum Lampung Pos dan beliau menulis setiap hari dan terbit setiap hari. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran ya, pengen tahu jangan-jangan bohong itu ya, Asin itu bohong kalau Pak Bambang itu menulis setiap hari dan terbit setiap hari, pasti bohong. Saya akan beli setiap hari korannya, alhamdulillah gitu ya. Kalau teman-teman mau beli korannya setiap hari buat membuktikan ya, itu baru belinya setiap hari berlangganan. Nah ya itu nanti nggak apa-apa lewat saya langganannya. Ini lagi ngomong sekali ya. Ya itu jadi itu Pak Bambang itu ya. Nah kalau mahasiswa banyak yang senang, saya ngobrol dengan beberapa teman-teman mahasiswa termasuk di IAIN juga, ada beberapa fakultas dakwah yang syariah, tarbiyah, saya juga banyak kawan-kawan di sana. Mereka juga banyak yang senang baca Buras karena Buras itu isinya apa ya, satu isu yang dikemas ya oleh Pak Bambang itu menjadi suatu kritikan yang membangun gitu kan. Itu kritikan itu satu isu yang dikemas sama dia dengan albumnya ya, dilengkapi dengan beberapa referensi ya, sehingga kita baca itu menarik dan asik gitu ya, itu menarik dan asik gitu. Teman-teman sudah coba ya, bagaimana caranya biar bisa coba baca dan lupa besok pagi beli koran gitu ya. Kalau yang nggak ada ya di lampu merah atau telepon saya ya, order Kak gitu kan, 30 orang yang mau baca koran Buras nanti kita pesankan ya.
Gitu. Jadi banyak sekali yang sudah kita perbuat. Lampung Pos juga adik-adik, teman-teman, kita punya radio ya. Nah, ada yang suka ini nggak? Chattingan? Suka semua kan? Facebookan? Suka cari tugas di Google? Itu pasti ya. Pak ini kasih tugas pasti buka searching Google ya. Tapi jangan jiplak, boleh. Merangkum sih boleh. Kita punya radio ya, boleh. Streaming langsung radio. Ya, langsung streaming radionya. Ini sebenarnya bisa didengarkan, cuma lagi kantornya lagi rusak ya, gitu. Jadi streaming langsung ya. Nah, jadi adik-adik misalnya yang di rumahnya punya laptop nih ya, sambil nyari tugas ya, atau misalnya ke warnet sambil nyari tugas, pengen dengerin musik ya, atau berita-berita di radio ya. Nah, kita punya radio namanya Radio Sai 100 FM. Nanti kita akan ke belakang melihatnya ya. Jadi 100 FM. Nah, ini ada streamingnya. Ini ada streamingnya dan ini hidup ya. Kalau pada saat adik-adik itu buka laptop, buka lampos.co, itu adalah media online Lampung Pos ya, buka lampos.co, itu otomatis radio akan hidup, akan ada suaranya gitu. Jadi nggak perlu dengan radio lewat HP, bisa jadi boros ya kan, tapi juga sambil adik-adik bisa mengajukan tugas ngetik ya di laptop ya, itu bisa sambil dengerin berita dan musik gitu ya di Sai Radio 1 FM. Kita punya streamingnya ya. Coba saya putar sebentar. Radio kita ya. Oke. Iya, terbuka sih. Maksud. Oke. Radio Sai 100 FM. Kosong gitu misal. Kosong, nggak bisa di itu. Jadi adik-adik itu bisa lihat. Nah, kalau misalnya mau pakai handphone, ya, pakai handphone, ya, pakai handphone ini, ya. Kalau pakai handphone nggak bisa ya, gitu, ya. Dan coba pakai handphone ini nggak akan bisa, ya. Jadi handphonenya smartphone ya, smartphone, ya, itu bisa langsung di-download dan install, gitu. Jadi ada streamingnya itu ada radio, ya, radio, ya, Pak. Lampung Pos streaming Sai Radio ya di Google, terus tadi di Google nanti akan muncul di situ linknya. Nah, itu di download terus diinstal. Jadi nanti otomatis ya tinggal di desktop laptop di desktop ininya, di desktop HP itu langsung diklik ya. Adik-adik misalnya ada tugas nih dari Pak Muin misalnya misalnya hunting nih ya, hunting liputan berita ke Papua misalnya ya kan, atau misalnya ke Sulawesi, itu bisa mendengarkan radio Sai. Wah, bisa kangen seminggu misalnya di luar kota, di Jambi, di mana kangen nih dengan Lampung, ya kan? Nah, bagaimana menghilangkan rasa kangennya? Nah, muter radio Sai, ya, larinya orang Lampung. Nah, ya, itu radionya, ya kan, Lampung bisa streaming buka di situ. Ya. Jadi bisa mendengar beberapa perkembangan yang terjadi di Lampung melalui radio. Nah, radio kita konsepnya adalah news and entertainment, ya. News and entertainment. Jadi selain hiburan juga berita-berita. Gitu. Jadi teman-teman bisa mendengar berita melalui radio Sai. Kalau pagi itu kita biasa bacakan tajuk, ya, tajuk, ya. Itu tajuk itu halaman pertama, Pak ya. Nah, halaman pertama kalau kita melihat korannya itu dari sebelah kanan. Itu ada tajuk. Itu kita bacakan di radio Sai 1 FM setiap pagi. Ya, dan beberapa berita juga kita bacakan. Dan juga dari ini kita juga punya media online, Lampung Pos.
ya. Jadi adik-adik juga bisa melihat perkembangan yang terjadi di dalam kampung. Kalau misalnya media cetak kan kita harus tunggu besok ya. Nah, kalau melalui media online ya, itu kejadian misalnya beberapa hari, kejadian hari ini itu diterbitkan hari ini gitu. Jadi minimal adik-adik bisa baca ulasannya apa sih yang terjadi hari ini di kampung, itu adik-adik bisa baca bisa lihat di radio saya. Sorry, saya salah ngomong, maksudnya di lampus.co ya, itu ya. Gitu. Ini update per 10 menit, update per 10 menit. Ya. Gitu. Nah, ini lagi masuk ini, itu bukan lagi bagaimana sama pacarnya, ya. Gitu. Ini lagi bagaimana sama ini, ya, sama online, ya. Dia sedang mengirim berita. Nanti sebentar lagi akan terbit di sini nih. Nanti akan muncul. Di sini dia akan muncul, ya. UPT Pusat Lahat Al Jamiah UI, ya, nanti akan muncul di sini, ya, melalui online. Hitungan menit, ya, cepat sekali, ya, karena sudah menggunakan teknologi, ya. Nah, jadi juga teman-teman juga bisa baca atau mengikuti perkembangan yang terjadi, ya, hari ini. Nah, untuk lengkapnya besok media cetaknya gitu, mulai lebih detailnya itu di cetaknya besok, ya. Wah, saya kurang mantap nih kalau baca di online nih, ya kan, karena ulasannya saja saya pengen besok beli orangnya, nah, ya kan, biar lebih mantap bacanya. Berarti besok jangan lupa beli orangnya, ya. Dan tadi saya promo terus ya. Jadi seperti itu bos kali ya. Jadi kita punya online, kita juga punya radio, ya. Dan pos juga punya event organizer, ya. Jadi punya IO, ya, kampung pos, ya, event organizer. Jadi banyak sekali kegiatan yang akan yang dilaksanakan oleh kampung pos. Waktu dekat ini, ya, besok itu kita akan ada Hari Konsumen Nasional tanggal 20 April, tapi dirayakannya di hari Minggu. Berbarengan dengan Car Free Day itu di lapangan Endal. Di lapangan Endal, lapangan Tugu Gajah, ya, di lapangan di Endal, ya, Tugu Gajah di Gudang Endal. Kita akan ada kegiatan Hari Konsumen Nasional bersama dengan Dinas Pemuda Olahraga. Di sana akan banyak sekali bagi-bagi door prize. Tuh. Jadi adik-adik kalau pengen dapat door prize, dapat hadiah, pagi-pagi ke sana. Sekalian senam bareng, ya, aerobik. Nah, di sana banyak, nanti ada proses kacamata, ada foto-foto masuk ke beberapa taman wisata, ya, ada hadiah-hadiah lain, ya, itu beberapa perlengkapan elektronik. Nah, itu jadi kalau adik-adik yang saya pagi muter-muter jalan bosen, ya kan, ya, dojimnya saya pengen langsung ke Enggal lah, beneran gajah Enggal, ya kan, di sana, ya, sehat dan dapat hadiah, ya. Besok nih hari Minggu, ya, Car Free Day bersama dengan Hari Konsumen Nasional. Terus juga, ya, langsung juga jadi dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan kegiatan Festival Anak Indonesia, ya. Festival Anak Indonesia, ya, rangkaiannya banyak, ada lomba mewarnai, pawai budaya, ya, lomba batika, ya, batika fotogenik, ya, batika fotogenik, ya, dan beberapa penampilan, termasuk juga seminar parenting. Itu yang adalah Kampung Pos bekerjasama dengan Lembah Hijau. Acaranya itu di Lembah Hijau tanggal 16 sampai 17 Mei 2015. Nah, kalau teman-teman punya adik, batita, atau yang sudah punya anak, sudah punya anak belum? Belum ya, ya. Kalau itu udah punya anak 2 lah, atau SMA nya kan. Ya, maksudnya lulus SMA, menikah gitu ya, terus baru kuliah ada. Kalau saya begitu lulus SMA, menikah, terus kuliah, punya anak, dia lanjut kuliah, ya. Gitu. Karena bagi dia pasti nggak punya pendidikan, tapi menikah juga penting, nah, gitu. Jadi kalau punya adik-adik yang batita, bisa ikut, silakan kirim nanti ke Lampung Pos, ya, gitu. Atau bisa pengen ikut lomba mewarnai, ya, di Lembah Hijau juga bisa, silakan, ya. Kalau kalian nggak bisa, nggak boleh, ya, gitu.
karena memang anak kecil, tapi tidak bisa jadi anak kecil ya. Tuh, jadi kita nggak boleh ya. Gitu. Jadi silakan. Lalu bos juga banyak sekali event. Sebentar lagi kita akan ada kegiatan seminar forum maritim. Ya, jadi seminar Lampung Poros Maritim. Ya, itu acara nanti akan digelar di Novotel kalau jadi ya. Di Novotel. Kalau jadi pengen jadi peserta juga bisa silakan ya. Bagaimana caranya biar hari ini tahu perjalanan Lampung Pos? Cuma satu kok, baca Lampung Pos. Nah, itu ya. Baca Lampung Pos. Itu aja. Jadi nanti akan karena semuanya diiklankan di Lampung Pos. Diberitakan kalau bangun Mu'in itu di Lampung Pos. Gitu. Nanti akan ada acaranya. Oh ini Lampung Pos nih, ada acara ini. Kita juga bersama minggu ini juga dengan Perda, ada cara golong gitu ya. Pokoknya cuma golong, laki-lakinya atau perempuannya juga bisa ikut ya. Lumayan daftarnya 5.000 per orang. Nah, ini lagi kekurangan SDM perempuan gitu. Di golong itu perempuannya cuma 3, jadi menang semua gitu ya, menang semua. Jadi kalau ada perempuan yang ada yang suka main golong, punya stick golong, ikut pasti menang gitu. Karena sedikit perempuan yang ikut golong ya, jadi pasti menang. Contoh sih banyak, TV, kulkas, yang motor, gitu. Yang balik modal ya, yang harus digunakan gitu. Kalau ada TV, kulkas dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang Lampung Pos sudah lakukan, ya. Gitu. Tentunya juga tidak kalah penting, pasti Pak Muin sudah sampaikan bahwa visi misi Lampung itu, ya, tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga edukasi, ya kan, sebagai kontrol sosial dan juga pastinya juga sebagai hiburan, yaitu pasti ya, Lampung pasti itu, ya kan. Gitu. Tapi itulah yang harus diberikan. Terus pasti Pak Muin juga sudah sampaikan bahwa setiap hari Sabtu kita punya dunia kampus, ya. Jadi Lampung Pos ini memang sangat konsen sekali, sangat peduli sekali dengan yang namanya dunia pendidikan. Jadi hari Sabtu itu ada yang namanya dunia kampus, itu satu halaman, ya, itu khusus diberikan kepada dunia pendidikan khususnya di kampus. Nah hari Rabu itu ada bintang pelajar yang khusus diberikan untuk para pelajar full satu halaman, tuh, gratis, tuh, ya, gratis. Nah, tuh, bayangin. Coba kalau bayar satu halaman 24 juta tuh, ya kan? Kalau mau beli uang kas berapa tahun ya? Gitu, ya. Itu kalau bayar satu halaman itu kurang lebih 24 juta, ya. Apalagi bentuknya kan bintang kampus atau dunia kampus atau bintang pelajar itu kan dia konsepnya seperti aksesoриal ya. Yang ada foto-fotonya, ada beritanya. Itu aksesoриal itu satu halaman sekitar 24 juta. Nah itu diberikan gratis. Itulah salah satu apresiasi Lampung Pos kepada dunia pendidikan. Atau misalnya teman-teman ya yang punya adik berprestasi di sekolah ya, dia masih sekolah SD, SMP, SMA ya, boleh buat tulisan ya, grupnya atau timnya di sekolah kirim ke Lampung Pos, ya kan, dikirim ke redaksi Lampung Pos, redaksi lampungpos.co.id atau redaksi lampos@yahoo.com ya, atau titipkan ke kami belajar. Jadi memberikan itu. Kamu juga punya rubrik inspirasi mbak ya, inspirasi ya, tuh ya, itu ya inspirasi masih begitu ya, masih ya inspirasi. Kalau teman-temannya ya itu, kalau ada teman-temannya misalnya menemukan apa ya, itu di UPTK itu ada yang misalnya berprestasi atau punya temuan-temuan apa yang bisa menginspirasi, atau ada teman-temannya yang ternyata misalnya nggak tahu, kita nggak tahu ternyata salah satunya kita buat buku misalnya, itu pernah bikin novel, banyak novel atau buku-buku apa misalnya, itu bisa juga menjadi inspirasi buat misalnya, dan itu bisa terbitkan di Lampung Pos setengah halaman Mas Rudi ya, setengah halaman ya, itu. Nah itu kan free teman-teman. Gitu. Jadi memang karena memang Lampung Pos ini adalah koran lokal ya, itu koran lokal yang bernuansa nasional, jadi memang lebih memperkuat aset-aset lokal, teman-teman. Itu saja sementara kilasan sedikit. Nah kita buka mungkin ini enggak ya.
dia e-paper gitu. Nah sebenarnya saya belum mau sih bukan mata e-paper ini apa, tapi nanti nggak beli koran mereka Mbak. Jadi kita teman-teman, jadi lampu pos ini juga memberikan kesempatan tuh, jadi ada yang kesempatan buat teman-teman yang nggak sempat beli koran, ya. Misalnya harus pagi kuliah masuk jam 7 misalnya kan, belum sempat beli koran, tapi pengen baca di lampu pos, kebelet saya pengen banget baca lampu pos, ya kan, mau beli siang sudah habis, ya kan, sudah nggak ada, ya misalnya. Gitu. Nah adik-adik teman-teman bisa baca e-papernya. Jadi e-paper ini adalah sama persis, tidak ada berubah, tidak ada beda, itu dengan cetaknya, gitu ya. Jadi adik-adik bisa juga baca koran, ya. Lampung Pos versi online-nya, versi softnya itu di lampos.co. Cukup klik e-paper saja, ya, cukup klik e-paper, nanti akan muncul 24 halaman, ya. Ya silakan Pak. Ya, nanti akan muncul, ya, itu. Ya, nanti akan muncul di papernya Pak, itu jadi ya. Nah jadi adik-adik dan teman-teman bisa itu ya baca e-papernya sama persis dengan koran cetaknya. Jadi nggak susah lagi. Yang penting tadi ya kalau pakai HP ini sih nggak bisa ya, dan coba-coba maksain ya. Itu masa pakai HP ini kesel dilempar, jangan lempar kasih ke saya tampung ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa di situ baca e-papernya. Nih paling bawah ada e-paper. Ya, klik di sini dia akan ya, ya kan? Tuh. Sudah tahu belum? Sudah kan? Nah, iyalah pasti Pak Muhnya sudah kasih tahu kan? Tuh. Atau gimana? Nyari di laman internet. Oh, nyari di laman internet. Wah, berarti salah satu fans sama Pos berarti ya. Iya. Sudah sering kirim tulisan tapi belum terbit. Oh, oh, Bapak Uli nanti terbit Mbak ya. Nanti tulisnya bagus, tapi isinya dedikasinya juga ada. Jadi ini, ya jadi baca. Atau misalnya dapat tulisnya penuhi, ya kan? Tugas cari koran ini tanggal berapa ini? Tanggal 17 April. Cari koran tanggal 30 Maret mungkin kan? Gitu. Halaman sekian, ya kan? Temanya ini bikin kelompok, nah kalian bedah misalnya kan? Misalnya tadi kasus, ya kan? Ya kan? Wah, nyari di mana koran tanggal 30 Maret kan? Gitu. Cari di akhir sudah nggak ada, dari tarik sama rektor kan? Itu bingung kan? Waduh. Lalu yang bilang cari paper dan kalian kreatif kan? Ada yang tahu, oh cari paper ketemu di sini. Nih, tuh bayangin. Nah, ini saat 28 Maret, nah ini, ya, buka halaman sekian, nah udah langsung download, ya, print out, ya, gitu. Rupanya yang tahu ini, yang tahu dia di link paper, dia nggak bilang-bilang, wah, jangan nggak bilang-bilang, siapa mau, kalau mau satu lembar 1.000, wah, nggak di bisnisin, ya, itu satu lembar 2.000, misalnya kan, di bisnisin. Nah, kalau 30 orang atau 40 orang, 100.000 dia yang berduit kan, mau dapat fotokopi doang kan, nah, ya kan, gitu. Karena dia lagi paper pada rajin tadi, rajin baca langsung pos di paper, ya, gitu. Jadi ada. Jadi kalian bisa lihat di situ, ya, banyak. Jadi memang Lampung Pos sudah banyak menyuguhkan kepada para pembaca khususnya cara-cara saluran-saluran bagaimana bisa baca atau akses informasi, ya, dari radio, lampos.co, e-paper, sampai media cetak. Bahkan kalau nggak salah kita sebentar lagi akan ada TV, ya. Kita akan ada Metro TV Lampung, ya. Nanti Metro TV Lampung ini kita yang kelola juga. Jadi kita banyak sekali. Terus, ini saya tadi jawabnya promosi terus Mbak. Gitu, ya. Karena kalau saya memastikan sudah ada harinya Mbak, gitu. Pasti sudah selesai di kampus ya. Gitu. Nanti Mbak Uli tambahkan lah ya. Nah, jadi kita sebentar lah. Lampus sedang menyiapkan. Kita akan buka sekolah media. Ya.
Jadi nanti bisa kasih tahu teman-teman yang lain. Kita akan buka sekolah media. Itu ada 3 jurusan. Pertama jurusan jurnalistik, ya. Yang kedua itu kehumasan. Yang ketiga itu periklanan. Nah, kalau yang untuk jurnalistik itu syarat minimalnya adalah lulus S1. Gitu. Jadi S1 baru bisa masuk untuk ngambil pendidikan 1 tahun ya tentang jurnalistik. Ya. Nanti itu ada banyak sekali magang, nanti magang di sini ya. Sehingga nanti kalau investasi akan ada penempatan kerja juga ya. Gitu. Dan juga melalui pos ya. Gitu. Jadi pendidikan 1 tahun ya itu jurnalistik, kehumasan dan juga periklanan. Kalau untuk yang periklanan dan kehumasan itu minimal lulusan SMA, gitu. Bisa untuk ikut ya dalam pendidikan. Jadi pendidikan periklanan dan kehumasan itu minimal SMA, ya. Dan untuk yang jurnalistik itu minimal S1. Yang sudah bekerja boleh, ya. Yang baru lulus boleh, ya. Yang sudah sibuk boleh, yang sudah jadi mama juga boleh, ya, gitu, ya. Tapi yang sudah jadi adik-adik ya juga boleh, ya, itu bisa, ya, itu batasan itu tidak mengikat, ya, gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang minat nanti, ini udah semester baru ya 1, 3 ya, ya kan? Nanti pengen jurnalistik, bisa 2, 4 ya. Lulus dari ADN bisa gabung di Lampung Pos, ikut pendidikan 1 tahun di sekolah media Lampung Pos untuk jurnalistik ya, gitu ya. Bayaran itu dicicil aja ya, gitu. Itu ya lebih bagusnya PSN gitu ya, di depan nggak bisa cicil apa. Bahkan nanti ada beberapa beasiswa juga ya, ada beberapa beasiswa baik beasiswa investasi dan lain-lain nanti akan ada ya. Mulai belajar Agustus 2015. Ya, mulai belajar Agustus 2015 itu perdana ya, perdana. Jadi kita sudah punya sekolah media. Silakan sampaikan kepada teman-teman yang di luar ya, ya bantu promo lah kan gitu ya, bantu promo ya, tahu teman-temannya atau ada adik-adiknya yang misalnya pengen juga ikut pendidikan kehumasan atau periklanan ya, itu silakan bisa bergabung dengan Lampung Pos ya. Jadi sudah banyak sekali ya yang sudah Lampung Pos lakukan dan berbuat ya.